Presiden Mahasiswa dan Ketua Korkom IMM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini aku ditemani oleh dua narasumber kita, itu dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di podcast BBM, Bincang-Bincang Seputar Mataf, bersama saya Pak Levi Yusa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Baiklah teman-teman sobat Mataf semua, di kesempatan kali ini saya nggak akan sendiri lagi. Kalau kemarin kita membahas tentang organisasian bersama dua orang atau dua tokoh yang membuat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta maju, yaitu dari Presiden Mahasiswa dan Ketua Korkom IMM Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kali ini aku ditemani oleh dua narasumber kita, itu dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mahasiswa dari Sosio dan satu mahasiswa dari Eksak. Di depan saya sudah ada dua orang, itu teman saya, yaitu Bang Fahmi sama Kak Kinan. Nah, mereka ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi yang ada di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga, mahasiswa aktif dan ikut kegiatan-kegiatan yang ada di universitas. Mereka juga sebenarnya berbeda pandangan karena mereka yang satu berada di Eksak, yaitu teknik, dan satunya di Sosio, yaitu di Visipol. Ya, mari kita perkenalkan dulu untuk dua narasumber kita. Bang Fahmi. Oke, mungkin kenalan dulu. Aku Fahmi Azhar Iskandar, asalku dari Banjar Patroman, Jawa Barat. Di sini aku kuliah di Fakultas Teknik, jurusannya Teknologi Informasi. Angkatanku di sini, angkatan masuk itu 2017. Mungkin salam kenal. Lanjut dari Kak Kinan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tatriana Renizar Zafira. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017, dan asal saya dari Jakarta. Ya, itu adalah biodata singkat dari dua narasumber kita. Di kegiatan Mataf tahun ini kan kita dilaksanakan secara online atau secara daring. Maka dari itu teman-teman sobat Mataf pasti kesusahan untuk mencari teman baru karena harus berkenalan secara online. Mungkin bisa lewat via chat maupun via telepon. Nah, di kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang asik dengan kedua teman saya ini seputar dari awal mereka masuk universitas hingga sekarang sudah menjadi mahasiswa yang berprestasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, saran-saran tempat main atau apa di dekat-dekat sekitar sini aja gitu, kayak buat tugas atau buat kumpul kan biasanya rapat, ada apa gitu. Apalagi kalau Mataf kan sebelum hari H pasti persiapan. Kalau dulu kan persiapan ya. Bisa ceritain deh sambil ceritain kegiatan Mataf sebelum Mataf, kegiatannya apa aja, kayak siapin barang atau apa gitu. Oke, kalau misalkan Mataf ya, aku pertama kali Mataf itu bingung mau kemana, bingung mau cari makan kemana. Tapi yang pasti pas pertama kali itu kita ke Burjo. Pasti itu Pak. Motekar ya, pasti Motekar. Sponsor ini kayaknya, sponsor Iya. Motekar. Pasti ke Motekar. Di sini itu ada namanya Burjo, bukan Burjo juga sih, kayak namanya apa? Warmindo ya, Warmindo. Jadi di apa? Di not ya, Burjo itu bukan bubur kacang hijau, tapi Burjo itu bisa dikata lain Warmindo, warung Indomie. Ya, warung Indomie itu lebih ke Burjo itu lebih kayak panggilan sebutan aja ya. Sebutan ya, sebutan. Biasa dan Nyari makan ke situ hampir tiap hari. Nemunya nasi ayam, Magelangan. Dan pertama kali di sini sih aku agak kaget itu sama Magelangan. beda apa di daerah? Karena kalau di daerahku tuh itu beda, nasi goreng tambah mie, bukan Magelangan. Jadi pas sampai sini tuh Apa nih gitu ya? apa nih gitu kan, kok Magelangan. Pas dilihat ternyata Nasi nasi goreng goreng tambah mie gitu kan. Mirip sih, kalau di tempatku juga namanya bukan Magelang tapi Mawut. Mawut. Terus kalau misalkan untuk persiapan Mataf sendiri, aku karena waktu itu kan langsung cari teman, sama ada teman juga yang satu SMA di sini. Jadi kita ngajak kumpul aja. Pertama kali kumpul itu tetap di Burjo yang tadi, Motekar tadi. Favorit ya itu. Yang paling dekat favorit. Nah, kalau untuk ngerjainnya mengerjakan persiapan, kalau nggak penugasan kita kerjakan itu di individu. Kalau nggak sih lebih ke kelompok. Pernah juga di lobi sana, di lobi Sampai malam berarti ya? Ya nggak juga sampai malam, cuman agak malunya karena kan kita kan masih
namanya masih baru diliatin kakak-kakak gitu kan, weh ngapain tuh gitu kan. Ya mungkin itu cerita sebenarnya menjelang mataf ya Pak. Menjelang mataf. Cuman kalau misalkan dari aku pribadi waktu itu ada insiden sih pas pertama kali mau mataf ya. Kan aku ke Jogja itu sekitar seminggu sebelum mataf. Ya. Ya. Itu pas 5 hari aku di sini itu kan aku ngekos ya. Aku ngekos di belakang UMY, tepatnya mungkin kalau misalkan kapas kalian masuk UMY itu pas banget belakangnya gedung kembar UMY yang ada di sebelah selatan, gedung E7 sama E6. Itu pas hari kelima motorku hilang. Ada yang nyuri. Dan itu kaget karena kan aku jauh dari orang tua gitu kan. Di sini nggak ada saudara juga, mau kayak gimana. Untungnya itu ibu kosnya dia ada relasi sama polisi, jadi aku nggak terlalu ini. Walaupun memang motorku sampai sekarang nggak pulang. Sayang banget ya Pak. Iya, itu pengalaman apa ya namanya? Akan kulupakan ya. Iya, soalnya pas pertama kali mau kuliah motor hilang. Baru mau masuk tuh. Mau masuk berapa hari lagi? Mataf. Itu sebenarnya cerita yang nggak bisa dilupain lah. Ya, cerita yang nggak bisa dilupain pas hidup di Jogja. Ada dari Kak Kinan. Kalau dari aku sendiri ya, persiapan mataf, terus tempat nongkrong asik di mana sih? Gak jauh beda sih, Montekar, ya Burjo lagi sih, Burjo atau Warmindo ya, sebutannya Montekar tadi, tempat favorit anak UMY nongkrong. Terus kalau buat ngerjainnya, paling favorit adalah Sportorium UMY karena tempatnya gede. Terus mau lari-lari juga bisa, mau berapa orang juga bisa. Mau trek-trek juga bisa. Ya benar banget. Jadi tempat favorit buat ngerjainnya tuh di Sporto sama teman-teman kafilah ya. Kafilah itu kayak semacam kelompok ospek. Iya, kelompok. Ospek. Kalau kita itu namanya kafil, kalau di teknik Sama kafilah sama. ini kalau udah masuk ke jurusan itu pasti namanya beda. Enggak, kalau di kita itu dia tetap, kalau misalkan jurusan sih lebih ke itu nggak ada berkelompok. Dia langsung satu gerombolan itu tidak berkelompok, lebih ke individu. Nah nanti kalau misalkan ntar itu kan biasanya mataf itu ada 3 hari ya. Itu yang pertama mataf universitas. Itu kita di Sportorium UMY di situ, tapi di situ kan tetap berkafilah kan karena ditentukannya oleh fakultas. Di hari kedua itu full yang mata fakultas. Jadi memperkenalkan fakultas kalian itu apa, bagaimana, ada jurusan apa aja. Nah, yang ketiga itu kalau itu mata prodi ya. Cuman kalau di kita itu tetap dinaunginnya sama mata fakultas. Jadi nanti pas prodi itu dia ke prodi masing-masing diperkenalkan bagaimana sih kuliah, intinya memperkenalkan prodinya lah, kurang lebih kayak seperti itu. Jadi itu kan di mataf itu nggak cuma sehari, cuman di UMY dan kampus lain pastinya itu ada 3 harian ya. 3 hari. Itu mataf univ, fakultas sama prodi. Mungkin di Visipol itu ada perbedaan di prodi ya Pak? Bisa diceritain dulu dari awal. Kalau misalnya di Visipol sebenarnya perbedaannya cuma di mataf jurusan aja sih. Kalau misalnya di mataf universitas sama di Sportorium juga. Jadi ini tuh pertemuan semua mahasiswa UMY dari semua fakultas yang ada di UMY, dari gedung selatan sampai gedung utara. Terus kalau di fakultas itu tuh pertemuan semua mahasiswa fakultas, saya dari Visipol ya, semua masyarakat Visipol. Nah kalau di jurusan itu pertemuan mahasiswa jurusan ilmu pemerintahan. Nah kalau di ilmu pemerintahan sendiri buat mata prodinya ini namanya bukan kafilah, jadi kementerian. Nah jadi itu kan nanti ada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan ya, jadi tiap kementerian gitu, jadi namanya bukan kafilah. Terus habis itu nanti kita tuh kalau di teknik tadi kan kalau prodi itu lebih ke nanti tuh dia tuh tidak berkelompok, lebih ke individu. Nanti setelah misalkan di prodi selesai, nanti balik lagi ke fakultas. Tapi itu balik lagi ke kafilah yang awal tadi. Kalau misalnya di jurusan ilmu pemerintahan enggak, jadi kalau prodi ya prodi, fakultas ya fakultas. Jadi hari pertama univ, hari kedua fakultas, hari ketiga tuh ya udah beda kayak gitu. Jadi nggak balik lagi ke fakultas, enggak. Kayak gitu sih kurang lebih kalau di ilmu pemerintahan. Atau di jurusan-jurusan di Visipol, di hukum gitu. Mungkin kecuali hukum misalnya kan satu ya, satu jurusan. Ya, berarti kan perbedaan lainnya dari segi mataf itu kan juga dari teknis, dari gedung dari mahasiswa eksak sama mahasiswa sosial kan juga ada perbedaan gitu. Kalau selama di kampus ini tuh kakak tuh kan nggak mungkin ya kita kuliah
udah sampai semester 5 semester 7 ini cuman kuliah pulang atau Ya, biasa pasti. disebut kupu-kupu. Nah, selama kuliah di UMY itu udah dapat pengalaman apa aja, ikut organisasi apa aja, komunitas atau kegiatan-kegiatan lainnya, itu apa aja? Kan banyak tuh, dari UKM, HIMA, BEM fakultas hingga BEM universitas gitu. Ya, selama aku di UMY mungkin aku pernah menjadi, enggak sih, awal masuk itu udah kayak nyoba-nyoba volunteer, ada namanya Government Village Fair, itu dari rangkaian Poker MAPI. Nah, di ilmu pemerintahan itu mungkin di teknik ada, itu Poker MAPI, Forum Komunikasi dan Kerjasama Pemerintahan Indonesia. Jadi itu semua anak pemerintahan Indonesia. Nah, kalau di Government Village Fair ini tuh jadi kayak ada pembagian wilayah Jawa Tengah kalau nggak salah, itu saya juga lupa. Itu saya baru 1 minggu jadi mahasiswa di UMY, saya langsung ikut kepanitiaan itu. Lalu habis dari situ saya daftar di Komap atau Korps Mahasiswa Hubungan Ilmu Korps Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Nah, itu mahasiswa ilmu pemerintahan semua itu di tingkat jurusan. Lalu setelah itu saya di situ masuk ke divisi sosial masyarakat. Kalau di Komap sendiri masa baktinya kurang lebih 2 tahun. Nah, ketika 1 tahun saya di Komap, saya juga ikut volunteer lainnya. Yang pertama mungkin dari Raja Wali Indonesia, tahu Raja Wali Indonesia adalah promotornya dari Prambanan Jazz, terus Westlife. Nah, ya saya juga ikut volunteer di situ. Lalu ikut juga acara Dinas Pariwisata Jogja, acara ulang tahun Jogja. Kurang lebih itu sih, atau bahkan lupa. Terus habis 1 tahun di Komap, saya alhamdulillah diamanahkan sebagai sekretaris dinas jaringan dan kerjasama BEM Visipol periode 2018-2019. Alhamdulillah sudah demis sampai 2019. Nah, 1 tahunnya lagi saya di Komap, saya tetap jadi staff. Kayak gitu sih kurang lebih. Terus kalau di BEM Universitas, saya nggak mencoba menjadi kabinetnya BEM Universitas sih selama saya di BEM, kurang lebih itu aja sih. Dari kapan? Oke, untuk tadi kan dari Kinan kan, dia pas awal masuk kan Langsung dapat ya? langsung dapat kan dia masuk panitiaan gitu kan, banyak kan. Iya, kalau aku pribadi sih pas sebelum mau masuk kuliah memang ada rencana masuk organisasi ya. Karena mungkin dari SMA juga kan ada organisasi juga kan. Terus pas masuk kuliah mau juga ini kan. Terus pas mata prodi itu dikenalkan ada namanya himpunan jurusan, mungkin kayak HMJ. Komap itu kan, HMJ gitu kan, himpunan mahasiswa jurusan. Nah, di situ aku ngeliat, aku daftar nih gitu kan. Setelah itu aku daftar di himpunan mahasiswa jurusannya TI ya. Itu namanya KMTI, Keluarga Mahasiswa Teknologi Informasi. Di situ aku daftar sebagai pengurus ya di divisi media dan publikasi. Media, intinya media lah, media. Nah, itu aku selama 1 tahun. Untuk tahun keduanya aku daftar di BEM Fakultas Teknik, sama aku tetap melanjutkan di HMJ. Untuk tahun ketiga aku keluar dari BEM Fakultas, aku daftar ke BEM Universitas. Tetap aku lanjut di HMJ. Untuk di HMJ sendiri untuk tahun sekarang ya, ini tahun ketiga itu aku diamanahi sebagai kepala divisi untuk di BEM Universitas sendiri. Di sana aku sebagai anggota di Kementerian di Kementik. Kementerian Teknologi. Obrolan kita ya. Nah, ini kan UMY nggak jauh. UMY kan namanya Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, kan tepatnya di Jogja. Jogja itu bisa dikenal sebagai kota apa namanya? Kota pelajar sama kota pariwisata. Nah, di Jogja itu udah kemana aja? Entah main, nongki, ngerjain tugas atau mana aja itu wisata. Untuk aku pribadi dari semester awal itu sampai sekarang itu nggak banyak tempat yang aku kunjungi. Cuman kayak misalkan pada umumnya orang kalau nggak mahasiswa itu kalau tempat wisata lebih ke pantai, kalau nggak kayak tempat-tempat camping aja sih. Tapi banyaknya kalau aku sih daerah pantai. Indie berarti ya Mas ya? Indie kopi asam lambung ini nanti ya. Jangan juga. Indie kopi. Saya lebih sayang hidup. Senja kopi atau lambung. Kalau untuk nugas ya, aku lebih sering di kosan kalau kontrakan. Kalau nggak lagi berkelompok juga, itu kita lebih suka di kosan sih, nggak di tempat-tempat itu. Karena kalau di tempat-tempat itu tuh malah kita nggak fokus, kurang efektif kalau aku pribadi. Kalau untuk tempat-tempat itu, tempat ngopi sih aku nggak ada yang rekomen.
aku lebih sering ke angkringan dekat UMY, kayak misalkan ke AKYT, terus yang angkringan dekat masjid di seberang, apa masjid apa intinya ada lupa. Itu intinya di seberang UMY itu ada. Kalau misalkan orang-orang yang, soalnya itu tempatnya orang-orang yang tahu aja. Oh, privacy gitu ya? Iya. Kalau kita kan di angkringan sawah. Iya, angkringan sawah. Orang-orang yang tahu aja. Mungkin kalau aku sih nongkrong-nongkrong gitu, kalau misalkan kayak tempat-tempat wisata di Jogja atau kayak gimana, nggak ada sih. Kalau ke mall pun ya jarang juga kalau aku pribadi. Kalau dari Kinan gimana? Aduh, kalau Saya dari kan aku biasanya Cewek vibe-nya Cewek mah ditanyain tempat wisata, tempat makan aja tahu. Nggak banyak gitu. kuliner ya. Survive-nya udah jauh. Jauh survive-nya. Ya begitulah namanya cewek ya. Iya. Mana ya? Kalau di Jogja buat tugas dulu ya. Kalau buat tugas, pertama aku bukan tipikal orang yang bisa tugas di kos atau di kamar, karena nggak bakal jadi nugas, karena gravitasi kasur lebih menggoda ya daripada ngerjain tugas gitu. Anak rebahan. Jadi lebih kayak prefer ngerjain tugas di luar dan tempatnya harus tenang gitu. Terus biasanya mungkin agak jauh dari UMY. Kalau dibilang ini mainnya terlalu jauh atau gimana nggak? Ya biasa aja sih menurutku. Mungkin di Sinergi, kalian harus tahu Sinergi itu daerah mana ya? Daerah UMY. Di Jalan Jogja Solo. Jalan Jogja Solo. Ya pokoknya itu. Tapi nggak jauh-jauh banget kok. Kalau udah biasa di Jogja mah di Sinergi sih biasanya, karena itu tempatnya space coworking gitu. Jadi kayak enak banget dibuat tugas dan pokoknya cozy deh, nggak rame-rame banget. Terus kalau tempat wisata mana ya? Jauh jadi banyak soalnya. Kayak paling ya gitu aja, Malioboro mungkin. Terus kayak pantai-pantai juga kalau niat, kalau enggak ya nggak mau karena jauh, males nyetir. Terus Paralayang ya, tahu kan mungkin masnya anak senja gitu, saya tahu Paralayang. Aku lebih suka motoran sih dibanding nongki kayak gitu, keliling-keliling. Kalau enggak ikutan San Mori yang mau ikut boleh. Tiap minggu tuh biasanya. Ya, tapi aku enggak yang San Mori cek, ada lagi ya. Itu beda. Terus kalau tempat makan, kalau aku karena suka tempat makannya agak jauh, Kopi Klotok. Kopi Klotok itu enak banget. Iya kan, enak. Pisang gorengnya Enak banget kalian kalau jadi mahasiswa Jogja. Rekomendasi murah juga. Iya, rekomendasi murah sih. Cara penjual yang agak jauh. Kopi Klotok, terus ada tempat baru yang aku baru, Kompi Ampirono tuh, kalian tahu gak sih itu yang, tahu nggak Kompi Ampirono? Aku belum pernah sih, tapi dengar-dengar bagus sih. Itu bagus, itu Kopi Ampirono. Terus paling kalau makanan nggak beda jauh sih, kayak mahasiswa biasa. Angkringan aku juga suka, angkringan mana aja. Terus kalau nggak angkringan yang di deket Tugu itu loh, angkringan yang deket rel kereta. Oh, rel kereta itu ya Angkringan Kopi Jos. Kalau ke Jogja jangan lupa ke situ ya. Iya. Itu aja sih. Paling ke mall kalau ya nonton, gabut nggak juga sih, kadang ke mall. Biasanya ngeliatin list belanjaan. Belanjaan. Kayak baju-baju. Tapi kalau misalkan yang mau agak jauh sih boleh ke Kopi Merapi kan ya. Nah, Iya, itu Kopi juga Merapi salah itu satu. juga bagus tuh. Kalau di dekat-dekat UMJ itu ada kayak angkringan AKT, Kayak itu tadi kan. KRT, terus angkringan yang dekat masjid seberang. Masih seberang. Oh, iya. Terus ada ada lagi angkringan di baru, angkringan Bibis daerah sini itu angkringan bibis. Ya, kira Itu Bibis bagus. itu baru sih ya kayak. Mini Lama ya, sebenarnya. Kita udah lama. kita udah lama. Karena Udah dulu lama. Baru ramenya sekarang. Enggak, tempatnya itu enggak terlalu lama tapi baru. Tapi aku di situ pas itu tuh pas lagi dibangun. oh berarti dua ya pas kita proker Kita berarti. juga soalnya udah di angkringan bibis udah dari semester 2. Udah pokoknya dari semester 2. Itu kayak mini, kayak apa sih kalau lihat Jogja juga kelihatan tapi nggak sekelihatan Bukit Bintang ya? Iya, Ya, lebih tapi enak bagus, itu. tapi Ya. deket dari WP dan itu bagus. Kalau mau cari murah-murah angkringan tuh ada angkringan sawah. Angkringan. Bukan di sawahnya tapi pinggir sawah. Kalau senja, kopi, nah asam lambung hati-hati ya, jangan asam lambung ya mas ya. Enggak juga, alhamdulillah, barakallah. Jadi itu ada beberapa tempat rekomendasi buat nugas, buat main atau kuliner lah. Bagi teman-teman yang suka kulineran biasanya. Di sini tuh banyak, mau kuliner murah, yang pokoknya dari kelas itu ada banyak ya. Iya, banyak. Kalau misalkan mau cari yang murah banyak, mau cari yang mahal juga ada. Tergantung kantong mahasiswa aja sih, tanggal muda ya ke mall dikit atau kayak agak mahal bisa. Kalau tanggal udah 20-an ke bawah ya angkringan juga nggak Indomie. burjo, mau tekar jangan lupa. Dan jalan. Ya mungkin itu ya, mungkin cita-cita kita sama di Jogja hampir 2-3 tahun ya Pak. Ya, Ya, kurang lebih. Kurang lebih, dan momen mata kan banyak juga nih teman-teman yang tanya mata itu tadi udah dijelasin pelan-pelan. Nah, untuk apa pesan dan kesan kakak-kakak ini pada maba-maba yang mau masuk ke UMI atau yang udah siap buat menyambut mata, buat menjadi mahasiswa, merubah gelarnya dari siswa menjadi mahasiswa dan siap mengikuti kegiatan-kegiatan.
Kalau dari aku sih singkat aja. Intinya kalian tuh kan tujuannya buat sekolah. Ingat aja tujuannya apa. Pokoknya terus ingat juga orang tua, ya kan. Jangan lupa juga beribadah sih kalau dari aku pribadi. Soalnya kalau misalkan udah nggak inget tujuan yang apa yang kalian mau apa namanya? Yang mau kalian capai, itu kalian tuh udah apa namanya, ya kuliah kalian tuh bakal males-malesan. Intinya ya ntar malah jadi ini pendonor UMY ulung gitu kan. Di absensi ada, kuliah nggak ada. Jangan ditiru ya itu. Jangan ditiru. Aja. Tapi kalau misalkan aku sih ya selama aku kuliah itu pas pertama kali itu mahasiswa tuh banyak, tapi setelah makin sini apalagi sekarang itu ya, itu yang tadinya 4 kelas itu jadi 2 kelas. Semakin sedikit. Karena itu dia mungkin kebanyakan orang tuh dia melewati jalur apa sih yang ingin dia capai gitu loh. Ada banyak jalur. Iya. Itu mungkin dari Bang Fahmi ya. Maksudnya ikutin atau ingat tujuan kalian pertama ketika masuk UMY atau kuliah itu mau kemana gitu, mau apa gitu, biar nggak apa namanya, bisa dibilang nggak salah jalur gitu. Walaupun jalurnya banyak, cuman ingat tujuan utama kalian itu ke kampus atau kuliah itu. Kalau udah tahu tujuannya apa, mau lewat jalur mana aja sebenarnya bisa. Tergantung kalian tuh nyetir ya, lihat jalan. Kalau dari Kak Kina nih apa ya, nggak beda aja. Aduh, jangan gitu dong. Mungkin nggak jauh beda ya sama Kak Fahmi juga. Jadi kalau misalnya emang kalian dari rumah niatnya kuliah, ya kuliah yang benar. Jangan main-main, karena ya maksudnya ingat masih pakai duit orang tua ya. Maksudnya jangan menghambur-hamburkan duit orang tua juga kalau emang itu tidak berpikir, tidak positif gitu loh. Terus jangan bolos, ingat beribadah, jangan aneh-aneh aja intinya. Terus kalau bisa kalian selama kuliah juga jangan kuliah pulang, mungkin kayak Kak Fahmi ya, dari HMJ fakultas sekarang sampai tingkat jurusan kan pertama kali masuk gitu kan. Satu minggu langsung volunteer. Gitu juga, jadi jangan langsung kayak kuliah pulang, karena pengalaman di universitas tuh nggak bakal kalian dapat lagi di SMA. Mungkin kalian nggak dapat, dan kalau misalnya di tempat kerja nggak dapat ya. Emang kuliah tuh kalau kalian bilang masa paling indah ada SMA, kalian harus coba. Iya, itu emang benar. Tapi kalau kuliah ada ya gitu deh pokoknya. Terus harus ya kalau menurut aku jangan kuliah pulang aja, harus berorganisasi. Jadi biar tahu gitu loh, kayak mengasah soft skill kalian juga. Terus kalau misalnya ditanya antara kuliah dan organisasi, kalau aku apa ya, 50-50 deh intinya. Prioritaskan yang mana dulu. Yang penting pertama jangan pernah tinggalin kuliah, dan maksudnya tujuan utama kesini kalian tuh kuliah ya. Kalau bisa ya kuliah yang didahulukan, baru organisasi. Terus kalau bisa apa lagi ya, berbaktilah sama orang tua, jangan lupa ibadah aja. Jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah loh teman-teman. Jangan kebanyakan main aja. Udah itu aja, ntar aku jadi kesalahan kok. Mungkin itu sih dari Kak Kina, Nosa, di selama kuliah itu capai tujuan sama, intinya sama katanya Kak ini, cuman selama kuliah itu jangan cuman kuliah pulang, ikutlah kegiatan yang ada. Contoh nih kayak Kak Kina 1 minggu kuliah langsung ikut volunteer, kegiatan buah gitu loh. Jadi itu bisa menjadi sebuah motivasi untuk kalian yang mungkin lagi nonton atau dengerin, sebagai acuan kalian ketika kuliah itu nggak cuman ya kuliah pulang game ngopi, udah cuman gitu doang siklusnya. Tapi kalau misalkan tadi kan bahas organisasi, kalau misalkan kalian itu lebih minat, misalkan kalian punya hobi olahraga ataupun kegiatan yang lainnya di UMY, banyak unit kegiatan mahasiswa yang bisa menaungi kalian untuk berkembang ya, untuk intinya upskilling. Okay. Ada banyak unit kegiatan mahasiswa atau UKM yang ada di UMY. Mau yang kalian dari basic suara, dari otot atau apa, banyak. Tinggal kalian pilih nanti ketika kalian udah masuk di UMY. Oh iya, mungkin itu ya itu pertanyaan terakhir atau pemberian terakhir dari kakak ini kepada mahasiswa baru sebagai acuan atau motivasi kalian sebagai calon mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Jakarta. Mungkin podcast ini sampai di sini. Kedepannya, karena kalau mungkin kita ada waktu, kita akan nambahkan lagi. Mungkin sekian dari obrolan-obrolan kita dari Kak Fahmi dan juga Kak Kinan yang kita ambil. Intinya adalah ingat tujuan kalian masuk kuliah itu ngapain. Walaupun kalian boleh main, boleh ikut kegiatan, tapi jangan lupa tujuan tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa. Mungkin sekian dari saya, Pak Levi, dan dari
Oke, sekian juga dari aku pribadi. Sekian dari saya, Kinan. Nanda. Sampai ketemu untuk sobat-sobat Mataf di Mataf Online 2020 di Universitas Muhammadiyah Jakarta walaupun secara online. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.